Haleluya. Shalom jemaat GKI Madat Kerajaan dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kematian yang Engkau berikan buat kami. Engkau telah bangkit dan Engkau naik ke surga Tuhan, menyediakan rumah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapakku. Pada sore hari ini kami rindu menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu Bapa, sebagai korban yang harum dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
yakin Tuhan, Engkau berkarya di tempat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin Roh Kudus Engkau curahkan dengan penuh kedahsyatan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mau agungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman-Nya. Kami bersyukur padamu Tuhan atas setiap kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau penolong di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pegang terus setiap langkah kami. Terima kasih Bapakku. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau naik ke surga untuk menceritakan bagaimana kami menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu seperti murid yang mau belajar. Kami berjanji hanya untuk Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Ya, hari ini tepat kita juga ada Hari Raya Idul Fitri. Tidak lupa saya ucapkan kepada saudara yang merayakannya, minal aidin wal faizin. Yang jelas bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini, tepat tanggal 13 ini, kita juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak semua orang bisa naik ke surga. Yaitu banyak nabi juga tidak bisa naik ke surga. Hanya Yesus hari ini mencatat dia naik ke surga. Kita harus mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan dia menunjukkan kekuasaannya dan era daripada Tuhan Yesus di muka bumi itu diselesaikannya dengan baik. Dan kita akan masuk dalam era musim yang baru di mana Roh Kudus bersama dengan kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa karena Yesus di Kisah Para Rasul dia berbicara bagaimana dia mencatat tentang pesan terakhir. Pesan terakhir itu adalah pesan di mana kita bisa melihat kata-kata daripada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua, pesan Tuhan terhadap yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia mengingatkan mereka untuk memikirkan yang terutama, yaitu menjangkau dunia bagi kemuliaan Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 6-7 cerita tentang para murid yang ingin mengetahui hal-hal yang ada masa depan. Mereka ingin tahu bila Tuhan akan datang, mereka ingin tahu bila Tuhan akan datang menegakkan kerajaannya. Namun Yesus berbicara langsung tentang masa sekarang dan tanggung jawab mereka. Saat itu Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada kita semua apa tugas kita di dalam dunia ini setelah Yesus naik ke surga dan apa yang menjadi bagian daripada Roh Kudus untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Oleh sebab itu saya bangga sekali kepada Tuhan karena Yesus mengatakan yang luar biasa atas hidupnya dan Dia menyiapkan segala sesuatu musim yang baru yang belum pernah diterima oleh para murid. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita akan melihat saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah masanya, saudara, Roh Kudus musim yang baru, saudara dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen. Inilah waktunya Tuhan lagi mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Inilah waktunya dunia melihat betapa Roh Kudus bekerja dan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang paling penuh kasih di dunia ini. Bukan hanya sekedar orang-orang yang melayani Tuhan dengan rutinitas. Bukan seperti itu, saudaraku. Bukan saja melayani tanpa gairah.
Tapi ini adalah bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Penggenapan Yoel di mana para orang-orang tua akan bernubuat, bermimpi, saudaraku. Teruna-teruna bangkit melayani Tuhan. Dan ini adalah waktunya, saudaraku. Yohanes 14 ayat 12 dia berkata demikian, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi waktu zaman eranya Yesus, itu murid-murid begitu banyak sekali berkumpul bersama dengan Yesus. Tapi pada waktu zaman era Roh Kudus, maka murid-murid dia harus lebih banyak bekerja. Mereka banyak berdoa untuk menerima bagaimana kuasa itu terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, tidak sampai di situ, saudaraku, bahwa masa-masa yang Roh Kudus berikan kepada murid-murid dan kita pada umumnya hari ini di era yang baru ini. Dan Tuhan berkata begini, saudaraku, bahwa kuasa itu berbicara mengenai dunamos. Kuasa itu diberikan setelah orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri. Dan kuasa itu dalam Kisah 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini adalah dunamos. Dari kata dunamos itu muncul kata dinamit, yaitu benda yang mempunyai kekuatan dahsyat untuk menghancurkan sebuah tempat atau gedung atau sesuatu yang. Dari kata dinamit ini mestinya kita harus melihat ini bahwa setiap orang percaya diberikan kuasa. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Keren sekali, saudaraku. Tidak pernah terjadi akan hal ini. Kata kuasa itu juga berarti adalah dinamo. Ada kata dinamo di sana. Dan saudara mendapatkan kata dinamo itu adalah benda yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan mesin. Hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bergerak, yang stagnan, dan mereka stay, tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus ngomong begini, saudaraku, bahwa kuasa itu diberikan kepada kita untuk ada orang yang begitu bangkit. Mereka bangkit lagi, mempunyai kekuatan untuk menggerakkan semua yang lama mati, tertidur, dibangkitkan kembali. Ada kegairahan dan passion yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saudara, bahwa hal ini membuat kita semakin berjalan tepat kepada pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan saudara percaya bahwa dengan kuasa itu, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu banyak orang-orang akan bangkit. Begitu banyak orang-orang akan mulai digairahkan. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa kuasa itu ada pada saudara dan saya. Dan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Hari ini pertanyaan saya, untuk apakah kuasa itu? Bukan untuk gaya-gayaan. Kuasa itu supaya kamu menjadi saksiku. Saya percaya bahwa tujuan daripada kuasa itu bukan menjadi orang-orang yang hanya sederhana, menjadi orang-orang biasa, tidak. Karena kuasa itu diberikan supaya saudara, dari kata dunamos itu, orang-orang yang menjadi saksi kebenaran. Saudara tahu? Martyrs itu artinya orang-orang yang menjadi saksi kebenaran. Kuasa itu memberi kekuatan. Kuasa itu menolong saudara. Roh Kudus itu menolong saudara, Parakletos itu membantu saudara, mengingatkan akan saudara. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan apa yang saudara sudah lakukan. Nah, dari kata-kata martyrs itu akan muncul martir,
orang-orang yang mati demi kebenaran. Saudaraku, kalau saudara hidup dengan kuasa dari Roh Kudus itu, maka saudara akan menjadi saksi Yesus. Kenapa saksi Yesus diperlukan? Karena ini adalah era di mana Roh Kudus bekerja sama dengan kita untuk menyaksikan apa yang terjadi. Menyaksikan apa? Menyaksikan berita-berita Injil kebenaran buat seluruh dunia. Kenapa? Karena Allah mengasihi semua manusia tanpa pandang satu pun. Allah mencintai saudara. Allah sangat sanggup melakukan apa yang Dia mau lakukan, saudaraku. Menyelamatkan manusia itu adalah order yang pertama bagi kita. Dan saya percaya bahwa dengan hal itu kita bisa melakukan tepat seperti apa yang maunya Tuhan. Dunamis sama dengan the power reproduction. Itu kuasa untuk menghasilkan kuasa kekuatan dari dalam diri kita. Jadi kata dinamis itu, saudaraku, maka muncullah orang-orang yang luar biasa. Bila kita menerima kekuatan ini, saat Roh Kudus berdiam atas diri kita, maka yang terjadi adalah bagaimana kita bisa melakukan menjadi saksi. Karena tidak mudah untuk menjadi saksi, saudaraku. Saya percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu akan berdiam dalam diri kita. Roh Kudus berdiam atas diri kita. Untuk itu kita harus lebih dahulu disucikan oleh darah Yesus. Barulah kita menerima yang namanya Roh Kudus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa dia akan melakukan mujizat yang luar biasa. Dan itu karena Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Bagaimanakah kita menerima Roh Kudus? Hanya satu, saudaraku. Tandanya adalah ketika kita ada kerinduan, haus akan Tuhan. Begitu kita haus akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus itu bagikan aliran-aliran kehidupan dalam hidup kita, menggerakkan hidup kita, terus kita bertobat dan mengasihi orang lain, memiliki karakter buah roh, sukacita, damai, kesabaran, baik hati dan lemah lembut. Dan itu menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Waktu Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, ada power yang keluar dalam hidup kita. Kenapa? Karakternya muncul, buahnya muncul. Tanda lain daripada itu adalah bahasa lidah, berbuat, memperkatakan firman Tuhan, dan berani melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menginjil. Ada kesaksian di mana-mana. Kesaksian tidak perlu saudara bingung, karena kuasa itu diberikan supaya engkau menjadi saksi Yesus di muka bumi ini. Saudara melihat hal ini, apakah yang menjadi fenomena dalam kehidupan kita? Suatu saat ada sebuah kecelakaan yang terjadi, dan itu yang membuat polisi untuk mencari saksi-saksi bagaimana kecelakaan itu terjadi, dari sopir, dari orang-orang yang dekat, dan mulailah mereka diinterogasi. Saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian itu tepat seperti kejadian itu. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dia anggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Itu kata saksi. Saksi itu juga orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Jadi keterangan itu sangat dibutuhkan, dan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, itu adalah saksi. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita, menjadi saksiku. Yesus ngomong, engkau adalah saksiku. Kuasa itu diberikan supaya engkau mempunyai kesaksian. Menjadi saksi itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena
Yesus ngomong begini, tugas daripada saksi itu adalah 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saksi Kristus adalah saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Selama pandemi ini kita diam, duduk dan tidak memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Seakan-akan gereja lumpuh, seakan-akan kita tidak berdaya karena pandemi ini. Padahal Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya saudara menjadi saksi. Saudara dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hanya satu tugasnya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kenapa kita sering memberitakan perbuatan kita, denominasi kita, gereja kita? Seringkali kita memberitakan perbuatan yang besar untuk kepentingan kita. Karena saudaraku lupa bahwa engkau dipilih oleh Allah. Hidupmu milik Tuhan. Kalau hidupmu milik Tuhan, artinya engkau saksinya Tuhan. Hari ini Roh Kudus ingin propagandakan di musim yang baru ini. Roh Kudus ingin berkata begini saudaraku, hai anakku, mari. Di era ini Roh Kudus menyatakan pekerjaannya yang begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang sakit butuh pertolongan, saudara. Banyak orang dalam masalah ekonomi, keuangan butuh pertolongan. Saat ini Tuhan panggil Anda, Tuhan pilih Anda. Bukan untuk duduk di gereja saja, tapi saudara dipanggil. Dan engkau adalah kepunyaan Allah, supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar yang bagaimana? Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Lakukan itu. Seringkali kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi kita lebih banyak melakukan kehendak diri kita. Begitu munafiknya kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menganggap kita orang Kristen. Orang yang percaya Yesus, orang yang dipilih oleh Allah, menjadi imam-imam yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah. Tapi kita tidak pernah memberitakan perbuatan yang Tuhan beri. Hari ini kita mau bertobat, saudaraku. Karena tidak mudah untuk menjadi saksi Tuhan. Tidak mudah. Butuh hal yang luar biasa dalam hidup kita. Butuh komitmen. Kalau saudara nggak punya komitmen dengan Tuhan, saudara akan jatuh terus. Kenapa? Saudara hanya memberitakan berkutat dengan dirimu, egomu saja. Padahal Tuhan ngomong, aku sudah menebus kamu dengan darahnya yang mahal. Tugas saksi itu bukan untuk bersaksi tentang diri sendiri, bukan tentang gereja atau denominasi. Kesaksian seperti apa yang Anda miliki saat ini? Adakah kesaksianmu menceritakan mengenai perbuatan Allah yang besar yang membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan? Atau engkau sama sekali tidak bersaksi hari ini? Dan engkau bukan saksinya Tuhan, tapi saksinya dunia ini, saksinya setan. Mari kita lihat tugas saksi kita itu. Karena begitu banyak orang mengatakan dirinya Kristen, tapi dia bukanlah saksi Kristus. Dia hanya untuk dirinya sendiri, untuk denominasinya, untuk gerejanya. Keluarlah dari kotak box kenyamanan Anda. Karena Anda berkata bahwa saya adalah milik Yesus, dan Yesus hidup dalam hidupku. Padahal engkau adalah saksi Yesus. Tugas yang sudah Roh Kudus berikan, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah saudara harus melihat
saksi apa yang harus saya lakukan supaya saya mengerti. Tugas yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk membawa menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Perubahan dalam kehidupan kita, pola hidup, pikiran kita, itu sering menguasai hidup kita. Perasaan kita seringkali menguasai hidup kita. Untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk semau gue kita. Karena apa, saudaraku? Ternyata untuk menjadi saksi Kristus, tugasnya adalah membawa berita salib setiap hari. Yesus hanya bicara, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Adakah hari ini engkau membawa berita salib dalam hidupmu? Kekristenan bukan berkata jangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Kekristenan berbicara mengenai perubahan hidup dalam kehidupanmu. Perjumpaan dengan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita masih hidup bagi dunia ini. Karena berita salib itu menjadi kebodohan bagi semua orang yang tidak percaya. Kekristenan itu hanya satu yang Tuhan mau. Berita salib buat kita setiap hari. Menerima kuasa menjadi saksinya. Ternyata saudaraku, saudara harus berjalan tidak mengikuti dunia ini, tapi mengikuti keteladanan Yesus. Pikiran dan perasaan saudara itu sama seperti pikiran dan perasaan Yesus. Mari, yang kedua ini adalah yang sangat berat bagi kita, karena membawa berita salib setiap hari itu tidak mudah. Tantangannya dunia ini, saudara. Dan saya percaya begini, kalau semakin Anda memikul salib setiap hari, maka jalan saudara itu jalannya sempurna. Tapi banyak jalan yang menuju kesempurnaan itu sedikit pengikutnya. Ya, menjadi saksi Kristus itu artinya perubahan dalam kehidupan kita sehari ke sehari dibaharui menjadi sampai yang ilahi, yang kodrati muncul dalam hidup kita. Tidak ada lagi, saudaraku, yang ada adalah keinginan akan roh. Yang ada adalah buah-buah roh. Ada kesabaran, tidak ada kemarahan. Yang ada adalah begini, saudaraku, surga ada di muka bumi ini, di dalam kehidupan saudara. Waktu berita salib itu ada setiap hari, maka hidupmu diubah oleh Tuhan. Yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus. Artinya mengikuti jejak langkah Yesus. Oh, keren. Banyak orang dia mengaku bahwa dia adalah miliknya Kristus. Dia percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang Kristen. Datang ke gereja, yes. Tidak pernah absen. Malah pendetanya yang diabsen. Dan saya percaya begini, bahwa saudara, untuk menjadi saksi Kristus, saudara harus diperlengkapi dengan apa? Mengikuti jejak langkah Yesus. Hanya dua dalam kehidupan kita, mau mengikuti jejak langkah Yesus atau mengikuti jejak langkah dunia ini. Kita nggak bisa memilih atau di tengahnya, karena ini adalah pilihan yang sangat berat bagi kehidupan kita. Tapi begitu engkau melakukannya, itu luar biasa. Menjadi saksi Kristus, mengikuti jejak langkah daripada Yesus. Hari ini pertanyaannya adalah, siapa yang engkau ikuti? Langkah-langkahmu siapa yang engkau ikuti? Kalau engkau menerima kuasa Roh Kudus dan engkau menjadi saksinya, maka jejaknya adalah jejak Yesus.
melakukan perbuatan Yesus. Perbuatan yang apa? Perbuatan yang begitu besar. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Waktu murid-murid pertama belum menerima akan kuasa Roh Kudus, mereka penakut, mereka ketakutan, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa, mereka lemah, letih. Ada kematian dalam kehidupan mereka. Mereka nggak mati, tapi mereka mati sebenarnya karena tidak ada langkah yang begitu cepat sekali. Tapi begitu mereka menerima janji penghibur itu, penolong itu, yaitu Roh Kudus, kuasa itu diberikan kepada mereka. Mereka pergi, mereka keluar dari arena zona nyaman mereka, dan mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia bisa datang di Efesus, dia bisa datang di Filipi, dan dia bilang untuk kepentinganku. Tapi Rasul Paulus dia bilang begini, aku mencukupkan diriku. Artinya gini saudaraku, kepentingan Tuhan, bagaimana Injil diberitakan, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hari ini, apakah kita sudah melakukan menjadi saksi Kristus, mengikuti jejak langkah daripada Yesus? Apa sih tanda-tandanya saudara mengikuti jejak langkah Yesus? Perubahan hidupmu. Waktu karaktermu berubah, integritasmu terjadi. Waktu engkau mengikuti Tuhan, maka yang terjadi adalah hidupmu diubahkan. Waktu hidupmu diubahkan, menjadi saksi bagi semua orang. Dan saudara melihat apa yang terjadi, maka yang terjadi adalah bagaimana dunia dipenuhi dengan cerita Yesus, perbuatan Yesus, dan orang percaya sama Yesus. Yesus nggak perlu dibela, saudaraku, tapi Roh Kudus itu memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bagi siapa? Yang melakukan dan menjadi saksi Kristus. Hari ini saudara saksi Kristus atau bukan? Saudara cek. Tanggal 13 Mei 2021, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Artinya, perubahan karakter hidup kita hari ini ditentukan dari pilihan saudara. Saudara mau memilih mengikuti menjadi kuasa itu dipenuhi dalam hidup menjadi saksi Kristus atau tidak. Saudara berjalan sendiri dengan kemauanmu sendiri, dengan keinginanmu sendiri. Putuskan hari ini, waktu engkau mendengar firman Tuhan ini, bahwa untuk menjadi saksi Kristus itu butuh mengikuti jejak langkah Yesus. Jangan mengikuti jejak langkah pendeta, saudaraku. Begitu banyak orang mengikuti jejak langkah pendeta, dia salah arah. Di manakah kita bisa bersaksi, saudaraku? Dunia butuh akan kabar Injil keselamatan, kabar baik. Dunia butuh akan nama Yesus. Dan hari ini, di manakah kita bersaksi? Komunitas saudara bisa bersaksi di sana. Bagaimana orang bisa melihat hidup saudara kalau hidup saudara nggak benar? Bagaimana dunia, komunitas saudara, keluarga saudara, di perumahan saudara, di tempat kerja saudara, melihat saudara yang tidak berubah, tidak menjadi saksi Kristus. Bagaimana mereka percaya bahwa Yesus mengubah hidupmu? Di Yudea, orang-orang yang sama seperti kita dalam hal bahasa, budaya, bangsa, dan tempat. Yudea adalah orang-orang yang dekat kita. Kita mulai menggarami mereka. Bagaimana hidup kita yang sudah menjadi saksi Kristus berubah total. Waktu perubahan kehidupan itulah Yesus menjadikan saudara orang-orang pilihannya. Samaria adalah orang-orang yang berbeda bahasa, budaya, bangsa, dan tempat. Saudara pergi ke orang-orang yang di daerah-daerah kita. Saudara pergi ke Kalimantan, di Papua. Injil Yesus harus diberitakan. Kabar baik harus diberitakan sampai ke ujung bumi.
yang berlainan bahasa, budaya, bangsa, dan tempat, dan mereka berada di luar negara. Hari ini, kalau saudara bertanya bagaimana saya harus bisa bersaksi, hanya satu, kuasa itu, Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, mengubah hidupmu. Dan saksi itu adalah saudara dan saya yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, 3 hal itu, bagaimana salib Kristus mengubah hidup saudara, dan saudara mulai berjalan mengikuti jejak langkah Yesus. Dan itu membuat hidupmu menjadi berbeda. Kenapa? Karena ada Yesus yang mengubahkan hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Karena kuasa itu sudah diberikan, dan saudara adalah saksi Yesus. Katakan saksi Yesus. Bukan saksi gereja, bukan saksi daripada saya, tapi saudara adalah saksi Yesus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Hari ini jangan engkau takut, jangan engkau kecewa, tapi bergeraklah dengan Tuhan, karena Tuhan ingin mengubah hidupmu. Mulailah dari keluarga saudara menjadi saksi di keluarga saudara. Saudara menjadi contoh bagi keluarga saudara. Keluarga itu adalah tempat yang pertama yang engkau dilihat oleh anak-anak. Begitu banyak kita seringkali menyalahkan anak-anak, tapi sebenarnya adalah orang tua yang tidak punya saksi Yesus. Perubahan dalam kehidupannya tidak terjadi. Maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang terlantar. Hari ini, mulailah engkau menjadi saksi di keluargamu. Habis itu di lingkunganmu. Dan engkau menjadi saksi di seluruh dunia. Dunia hanya butuh perubahan. Dunia hanya melihat karakter hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau luar biasa. Karena Tuhan sudah menjadikan kami saksi daripada Yesus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Tinggal kami bergerak, menerimanya, dan mengimpartasikannya dalam kehidupan ini. Buat semua yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, diberkati Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Dan berita salib itu menjadi kesukaan mereka. Perubahan kehidupan mereka terjadi setiap hari Tuhan. Bagaimana bapak-bapak berubah kehidupannya. Bagaimana istri berubah. Bagaimana anak-anak berubah karakternya. Karena melihat orang tua yang menjadi saksi Yesus. Mereka sudah melakukan perbuatan yang besar Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Terus Tuhan supaya kami terus tetap berjalan dalam keinginan roh. Bukan dengan keinginan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengajar kepada kami. Dan kami menjadi murid-Mu. Supaya kami menerima menjadi saksi-Mu. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati yang mendengarkan, kiranya blessing Tuhan turun atas hidupmu, memberkati engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman ini sudah disampaikan. Amin.